Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menjalankan sholat maghrib berjamaah. Kita berharap semoga ibadah kita, sholat maghrib kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terkirimkan, terhaturkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib yang berbahagia, hari ini kita masih berada di bulan Syawal 1443 Hijriah. Tentu belum lama bulan Ramadan telah meninggalkan kita, di mana seperti yang kita pahami bersama bahwa madrasah bulan Ramadan membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin dan akan menjadikan seseorang berhias dengan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka keberhasilan dan kesuksesan seseorang di bulan Ramadan itu dilihat ketika dia berada di setelah bulan Ramadan. Apakah ketakwaannya semakin meningkat ataukah sama saja tatkala sebelum dia berada di bulan Ramadan atau tatkala di bulan Ramadan. Itu yang menjadi indikasi bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan tatkala ketakwaan bertambah pada diri kita. Dan itu tentunya bukan hanya sekedar klaim di mulut, saya sudah menjadi orang yang bertakwa, tetapi itu harus dibuktikan dengan amalan dia, ucapan dia, perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul mencerminkan
sifat dari sifat-sifat ketakwaan atau belum? Karena orang yang bertakwa itu dia punya karakter, dia punya sifat, yang dari situlah kita tahu inilah orang yang bertakwa itu. Maka daripada itu sangat banyak ayat-ayat di dalam Quran yang menyinggung tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa itu. Salah satunya yang akan kita renungi pada malam hari ini adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 133 sampai 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Allah lanjutkan ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bertakwa adalah mereka yang gemar menginfakkan hartanya baik di saat senang maupun di saat susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada mereka yang berbuat ihsan, yang berbuat perbaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka yang bertakwa adalah mereka yang tatkala mengerjakan perbuatan yang keji atau menzolimi diri-diri mereka, terjatuh dalam perbuatan maksiat, apa yang mereka lakukan? Zakarullah, maka mereka mengingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, kemudian mereka segera memohon ampun terhadap dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, sebab mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka pun tidak terus-menerus mengerjakan perbuatan maksiat itu dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ini karakter sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan pada lanjutan ayat balasan bagi mereka. Ulaika, mereka itu kata Allah, jazaohum, balasan untuk mereka, maghfiratum mir rabbihim, adalah ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun, kemudian surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini ayat menjelaskan kepada kita sifat dan karakteristik orang-orang yang bertakwa itu. Dan di dalamnya terdapat perkara yang menjadi tonggak kehidupan seorang muslim, yang menyebabkan ia bahagia di dunia dan di akhirat. Terlebih disebutkan balasan untuk mereka yang diampuni oleh Allah
dan mereka yang akan masuk ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ini jamaah sekalian, semua dari kita tentu mendambakan surga, tetapi surga itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar harapan belaka, bukan hanya sekedar harapan namun kosong dari amal. Surga yang kenikmatannya seperti itu Allah siapkan bagi mereka-mereka yang beramal, terutama bagi mereka yang bersifat dengan sifat-sifat ketakwaan yang disebut di dalam ayat yang mulia ini. Perhatikan jamaah sekalian, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian. Untuk apa? Ila magfiratin mir rabbikum, untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dari ayat ini menunjukkan bahwa sifat dan karakteristik orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan. Ada celah, ada kesempatan untuk beramal soleh, maka mereka tidak menundanya, segera mereka lakukan, bercepat-cepat mereka lakukan. Inilah sifat mereka. Mereka yang digambarkan dalam ayat yang lain, mereka yang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin menjadi yang terdepan, tidak mau menjadi orang yang ketinggalan di belakang. Ini kalau urusan agama. Untuk urusan akhirat, maka mereka berlomba-lomba, senang untuk menjadi yang terdepan, tidak menjadi orang yang terbelakang. Inilah sifat para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Innahum yusari'una fil khairat. Mereka itu, kata Allah, adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Wa hum la sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalamnya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa, mereka yang bersegera di dalam kebaikan, tidak mau lambat di dalam kebaikan. Berbeda dengan sebagian orang terkadang, justru kalau dalam urusan akhirat tidak masalah jadi orang yang terbelakang, tapi kalau dalam urusan dunia, oh dia tidak mau ketinggalan, itu harus menjadi yang terdepan. Ini terbalik. Kalau orang yang bertakwa, tidak masalah dalam urusan dunia di belakang dia, tapi kalau dalam urusan akhirat, maka dia bersaing, tidak mau kalah, dan menjadi orang yang terdepan. Maka dari sana mereka senantiasa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada dia dengan sebaik-baiknya. Dia manfaatkan itu, dan dia menilai bahwa waktu yang berlalu adalah perkara yang sangat berharga di dalam hidup ini. Maka dia tidak akan pernah melewatkannya untuk hal yang sia-sia, apalagi dalam bermaksiat kepada Allah. Orang yang bertakwa menjadikan hidupnya di dunia ini hanya seperti pengalaman. Orang yang sekedar safar, mampir, kemudian dia akan melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, itulah yang pernah dinasihatkan oleh Nabi kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Qul fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu, yang sedang mengadakan perjalanan safar. Maka dunia seperti itu. Kita
hakikatnya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampir di dunia mempersiapkan bekal. Begitulah orang yang sabar. Ketika dia mampir, maka dia tidak akan bertahan di tempat itu. Dia akan tunaikan hajatnya, kemudian dia kembali mengumpulkan bekalnya. Ketika terkumpul bekalnya, maka dia akan berjalan lagi sampai pada tujuan akhirnya, sampai pada kampung yang sesungguhnya. Kampung kita adalah di dunia akhirat. Dunia bukanlah tempat tinggal, dia hanya tempat sementara. Kita akan meninggal dari dunia ini, akan berpisah dari kehidupan dunia ini. Kemudian kita akan berjumpa dengan tempat kita yang sesungguhnya di negeri akhirat. Di sanalah kita akan melihat apakah tempat kita di dalam surga ataukah di dalam neraka, waliyadzubillah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa, dari sifat dan karakter mereka bersegera di dalam kebaikan. Ada kesempatan melakukan amal soleh, maka dia lakukan, dan dia tidak akan menunda-nunda. Karena menunda-nunda beramal ini talbis iblis, ini tipu daya syaitan. Sering kita itu ketika mau beramal, setan membisiki, Pak, oh nanti saja, masih ada hari esok, nanti kamu bisa bertobat, umurmu masih panjang. Ini bisikan syaitan, sehingga membuat kita itu lambat beramal dan suka menunda-nunda amalan. Nanti sajalah. Sama ketika kita mau bertobat kepada Allah, setan datang itu, nanti saja kamu tobat, tunggu nanti bulan Ramadan tahun depan baru tobat lagi. Sekarang belum Ramadan, masih jauh bulan Ramadan, puas-puaskan saja dulu. Gampang itu kalau tobat itu. Setan membisiki kita, nanti saja kamu beramal soleh, umurmu masih muda, masih banyak kesempatan. Lihat bagaimana setan menyesatkan anak cucu Adam, dibuat umurnya seakan-akan masih hidup selama 1000 tahun lagi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya salah seorang imam, Al-Hasan Al-Basri, pernah berkata, iyyaka wa taswif, hati-hati kamu dari menunda amalan. Hati-hati. Fa innaka biyaumika wa lasta bighadin. Karena waktu dan kesempatan kamu adalah pada saat itu. Besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Kita tidak bisa menjamin apakah kita masih bisa sehat walafiat di hari esok. Bisa jadi kita yang sekarang bisa berdiri tegak, mungkin besok kita tidak mampu berdiri tegak. Yang tadinya kita sehat, bugar, besok kita jatuh sakit, kemudian tidak mampu lagi menggerakkan badan kita, sehingga yang ada hanyalah penyesalan. Menyesal, kenapa dulu saya sewaktu masih kuat, sewaktu masih muda, saya tidak beramal. Penyesalan pasti datangnya belakangan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita melihat dan mengaku menjadi orang yang bertakwa, lihat apakah kita termasuk dari orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah, atau kita termasuk dari orang yang berlambat-lambat melakukan kebaikan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apalagi di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala motivasi kita untuk bersegera minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, bersegera, jangan tunda untuk bertaubat itu. Akankah manusia ingin menunda taubatnya hingga tatkala nafasnya sudah berada di ujung, betis telah bertaut dengan betis yang lain, nafasnya mulai tersengal-sengal, ketika itu tidak berguna lagi yang namanya taubat dan istighfar.
Allah menerima taubat seorang hamba selama belum datang dua hal. Yang pertama, matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, sudah tidak ada lagi taubat. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Kiamat sudah tiba. Yang kedua, napas sudah sampai di tenggorokan, sudah mau meninggal, sudah sakaratul maut. Mau taubat di situ, Allah tidak terima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Kata Nabi, Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, tidak berguna taubat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi anehnya, banyak orang mau taubat ketika sudah mau mati. Ini jamaah sekalian. Sementara ketika Allah masih berikan kesempatan, waktu dan umur, maka dia lalai, banyak menunda-nunda. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanfaatkan waktunya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan dan sebutkan karakteristik berikutnya dari orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun di saat sempit, baik di saat senang maupun di saat susah, baik di saat kaya maupun di saat miskin. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan yunfiqun dalam bentuk fi'il mudhari yang bermakna istimrar, bahwa orang ini berinfak, selalu saja berinfak, tidak peduli apakah dia saat senang maupun di saat susah. Karena berinfak itu tidak disyaratkan orang harus kaya dulu baru berinfak. Orang berinfak itu tidak disyaratkan harus lapang dulu baru berinfak. Tapi dia berinfak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kesanggupannya. Dan Allah menerima infak dan sedekah tidak dinilai, bukan hanya dilihat pada jumlahnya, tetapi keikhlasannya. Boleh jadi orang yang berinfak sedikit lebih besar pahalanya daripada orang yang berinfak banyak. Makanya disebutkan dalam hadis itu, Nabi pernah bersabda, ada orang yang berinfak 1 dinar itu mengalahkan infak 1000 dinar. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Nah, ini yang berinfak 1000 dinar, dia punya jutaan dinar, bahkan miliaran dinar. Infak 1000 dinar tidak ada apa-apanya bagi dia. Nah, sementara yang berinfak 1 dinar, hartanya cuma 2 dinar. Ketika dia berinfak 1 dinar, seakan-akan dia menginfakkan separuh hartanya. Berat bagi dia, tapi dia tetap infakkan. Maka yang seperti ini lebih diterima oleh Allah dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terlebih Allah janjikan orang yang menafkahkan hartanya, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan, dan Allah akan berikan ganjaran yang luar biasa. Perhatikan dalam Quran Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti orang yang menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, satu benih yang dia tanam tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai berbuah 100. Pada setiap tangkai berbuah 100, dan dia punya 7 tangkai, berarti 700. Satu yang dia tanam Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kemudian sampai di situ ternyata tidak. Wallahu
yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan lagi bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha berilmu. Ini jamaah sekalian, lihat bagaimana ganjaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berinfak itu. Allah ganti. Dan jangan khawatir bahwa sedekah itu, infak itu tidak mengurangi harta. Nabi yang bilang, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Memang secara matematik, orang punya 1 juta misalnya, dia infakkan 100.000, secara matematik 1 juta kurang 100.000 berkurang 900.000. Itu secara matematika. Tetapi Nabi katakan tidak berkurang harta itu. Kenapa? Karena Allah akan lipat gandakan dan tambahkan berkahnya dari jalur yang lain. Iya. Yang mana dengan dia berinfak, Allah gantikan dengan rezeki yang lain yang dia tidak sangka-sangka. Ini jamaah sekalian. Karena dia menjalankan ketakwaan kepada Allah. Sementara Allah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jamaah sekalian. Dan kalau kita melihat betapa besarnya peran infak dan sedekah itu membentuk akhlak dan budi pekerti yang luhur pada diri seseorang, baik pada dirinya maupun pada orang lain. Pada dirinya dia dapatkan keutamaan tadi, pada dirinya akan terkikis darinya sifat-sifat kikir dan bakhil, pada dirinya akan punya kepedulian sosial kepada orang lain. Dia tahu bahwasanya ada saudaranya yang membutuhkan, yang butuh dia tolong, yang butuh dia bantu, yang butuh dia beri kepada orang lain. Maka itu sebagai santunan bagi dia, akan terikat dan terjalin ikatan ukhuwah, tali persaudaraan yang kuat antara sesama mereka. Ini luar biasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karakteristik orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang gemar untuk berinfak dan bersedekah. Apa yang diberikan kepada dia, apa yang Allah datangkan dari rezeki yang Allah berikan kepada dia, maka dia sedekahkan, maka dia infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan dia. Iya, dia mulai kepada orang-orang yang terdekat, keluarganya. Manakala ada yang membutuhkan, dia berikan. Karena infak yang paling utama, infak yang diberikan kepada keluarga sendiri. Kenapa? Karena infak kepada keluarga itu pahalanya 2, kata Nabi. Pahala infak dan pahala menyambung tali silaturahim. Makanya kata ulama, keluarga dan kerabat itu lebih didahulukan. Itu lebih didahulukan ketika dia membutuhkan. Ketika dia membutuhkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita bisa melihat apakah sifat ini, karakter ini bertambah pada diri kita selepas bulan Ramadan ini. Karena kita menjadi orang yang bertakwa, harus bertambah sifat ini, bersegera di dalam kebaikan tadi. Kemudian infak dan sedekah kita bagaimana? Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dari karakter yang lain yang disebutkan di dalam ayat ini, dari orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini karakteristik yang ketiga dari orang yang bertakwa, menahan amarah. Marah itu memang tabiat dasar manusia. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah marah. Pasti pernah marah. Tetapi yang dituntunkan dalam syariat, bagaimana kita bisa mengontrol amarah kita itu. Jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang buruk.
cacian, makian, umpatan, menggibah dan lain sebagainya. Dan jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Biasanya kalau orang marah kan bisa terlihat, oh yang keluar darinya kalimat-kalimat cacian, makian, atau kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan dirinya dan orang lain. Ini amarah. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada sahabatnya apa? Ketika datang sahabat minta wasiat, la taghdab, jangan kau marah. Kembali dia mengulanginya, ya Rasul minta wasiat lagi ya Rasul, la taghdab, jangan marah. Menunjukkan bahwa menahan emosi, amarah itu dari akhlak yang mulia, dan tidak banyak orang yang mampu melakukan yang seperti ini. Padahal hakikat kekuatan adalah orang yang bisa mengontrol emosinya. Rasulullah pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat orang yang tidak pernah kalah dalam berbuat. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala dia marah. Itu orang yang kuat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan lihat bagaimana para nabi dan para rasul disifatkan dengan sifat yang seperti ini. Mereka paling pandai menguasai dirinya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW berdakwah mengajak manusia kepada Islam, tetapi yang beliau dapati apa? Cacian, makian, bahkan Nabi dilempari dengan batu. Tetapi Nabi SAW berucap, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka itu tidak tahu ya Allah. Bahkan datang malaikat penjaga gunung, kemudian siap menerima perintah Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu ingin, aku bisa balikkan gunung ini supaya menimpa orang-orang yang memusuhi dakwahmu. Apa kata Nabi kita Muhammad? Tidak. Bahkan saya berharap kalau mereka yang tidak menyembah Allah, semoga keturunan mereka yang menyembah Allah nanti. Allah. Ini sifat Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Dan jangan disangka bahwa orang yang menahan amarah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Anas, Rasulullah pernah bersabda, "Man kadzama ghaidan," barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala yunfidah, padahal dia mampu lampiaskan tapi dia tahan, da'ahu Allah yaumal qiyamah, maka kelak Allah akan panggil dia pada hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Thumma yukhayyiru minal huril inna ma syaa, kemudian Allah perintahkan dia pilih mana bidadari yang dia kehendaki untuk menjadi pendamping dan istrinya. Allahu Akbar. Ini keutamaan orang yang menahan amarah, akan dapat bidadari nantinya, dan diperintahkan pilih mana bidadari yang kau kehendaki. Al-jaza min jinsil amal. Ketika dia mampu tatkala di dunia menahan emosinya, menahan amarahnya, maka Allah berikan ganjaran yang besar seperti itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi menahan amarah ini karakteristik orang yang bertakwa. Kita lihat dalam diri kita, apakah kita semakin bisa mengendalikan emosi kita selepas Ramadan ini atau bagaimana? Kita lihat dari ayat ini. Kemudian berikutnya yang keempat, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang gemar memaafkan orang lain. Ada orang yang berbuat salah kepada dia, ada orang yang meminta maaf sama dia. Kalau orang yang jauh dari sifat ketakwaan, apa yang bilang? Tidak ada maaf bagimu, nanti kita selesaikan di akhirat aja. Ini luar biasa ya. Nah, betul-betul tidak ada ampun. Subhanallah. Harusnya dia melihat dirinya saja banyak berbuat dosa, kemudian selalu memohon ampun kepada Allah dan berharap supaya Allah mengampuni dia. Maka
maka apakah dia tidak bisa memaafkan orang lain sebesar apapun kesalahan dia kepada kita? Wa'afina 'anil nas, dia selalu memaafkan orang lain. Karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Terkadang ada orang yang berbuat salah kepada kita, dia minta maaf, maka maafkan dia. Karena orang yang memaafkan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Disebutkan di dalam Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan kejelekan, kejelekan semisalnya pula. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan itu tidak membuat orang hina di sisi Allah, tidak membuat orang lebih tinggi daripada orang lain, tetapi memaafkan akan membuat dia mulia di sisi Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, "Ma zadallahu 'abdan afwan illa izza." Tidaklah Allah menambah pada diri seorang hamba sifat pemaaf dan suka memaafkan orang lain, melainkan dia akan semakin mulia. Jadi orang yang suka memaafkan itu, dia semakin mulia, baik di hadapan manusia, bahkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Namun ini berat tentunya. Iya, karena hawa nafsu kita, kalau ada orang yang berbuat jelek sama kita, kita pengennya membalas, tidak mudah memaafkan. Maka yang seperti ini dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa memaafkan orang lain, keluasan dan kelapangan dada untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lihat dalam Quran, Pak, Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Ini ayat kata ulama mengumpulkan semua sifat kebaikan. Khudil afwa, ambillah sifat suka memaafkan. Wa'mur bil 'urf, perintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, kemudian berpalinglah dari orang-orang yang suka berbuat jahil. Ini ayat mengumpulkan semua kebaikan ini. Kapan orang bisa bersifat dengan tiga ini? Punya sifat pemaaf, suka memerintahkan orang berbuat kebaikan, dan tidak mau dekat-dekat dengan orang yang suka berbuat jahil, maka terkumpul semua kebaikan pada dirinya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lebih hebat lagi ketika dia mampu membalas kejelekan dengan kebaikan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya. Orang berbuat buruk sama dia, tapi justru dia berbuat baik. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau dia mampu bersifat seperti itu, orang-orang yang tadinya ada antara kamu dengan dia permusuhan, maka dia tiba-tiba akan menjadi orang yang sangat akan melindungimu, teman yang akan melindungi kamu. Namun kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, tidak ada yang mampu untuk melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim, dan tidak ada yang mampu untuk melakukan yang seperti itu kecuali orang-orang yang punya kebahagiaan yang besar. Maka memang butuh kesabaran. Iya, butuh jiwa yang besar untuk bisa bersifat dengan sifat yang seperti itu. Lihat jamaah sekalian, ini karakteristik orang yang bertakwa. Mereka yang bersegera dalam kebaikan, kemudian mereka yang menginfakkan sebagian hartanya, menahan emosinya, kemudian memaafkan orang lain. Kemudian Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan itu, yang berbuat perbaikan. Iya, ini perbuatan ihsan, suka melakukan amal kebaikan. Ini pun dari karakteristik orang yang bertakwa.
suka berbuat baik. Jangankan kepada orang, kepada hewan saja dia suka berbuat baik dan tidak suka menzalimi orang lain. Karena ihsan itu jangankan kepada manusia, kepada hewan Nabi perintahkan berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu kata Nabi perintahkan dan tetapkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, kepada semuanya, sampai kepada hewan. Kalau mau kau sembelih hewan itu, maka berbuat baiklah dalam menyembelihnya. Gunakan pisau yang tajam, segerakan gesekan pisaumu. Jangan sampai kau membuat dia menderita. Itu berbuat baik kepada hewan. Tidak menzalimi dia, tidak menzalimi dia, tidak menyakiti dia. Apalagi kepada manusia. Ini dari karakteristik orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, zakarullah, maka mereka segera mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun terhadap dosa mereka. Maka mereka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang suka minta ampun sama Allah, suka beristighfar. Orang yang bertakwa itu kan, jangankan habis melakukan dosa, habis beribadah dia istighfar kepada Allah. Kenapa? Dia khawatir jangan sampai ibadah ini masih kurang, masih jauh dari kesempurnaan, maka dia mohon ampun sama Allah. Bukan habis melakukan dosa ya. Kalau habis melakukan dosa istighfar wajar. Wajar orang habis dosa istighfar. Tapi ini habis ibadah dia, habis sholat dia, habis puasa dia, habis berinfak dia, tetap dia minta ampun sama Allah. Subhanallah. Karena memang kata ulama, yang namanya istighfar itu bukan syaratnya nanti berbuat dosa baru istighfar. Karena dosa itu kita tidak tahu, Pak. Terkadang kita sengaja, tidak sengaja. Kadang kita sadar, tidak sadar. Kadang kita tahu ini dosa, kadang juga kita masih belum tahu. Makanya senantiasa istighfar. Nah, Nabi yang mulia saja, orang yang sudah diampuni oleh Allah, dalam sehari dan semalam tidak kurang istighfarnya Nabi itu 100 kali. Itu Nabi, Pak. Nah, bagaimana lagi dengan kita yang belum dapat jaminan? Maka dari karakter orang yang bertakwa senantiasa mohon ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, kita tidak bisa menjamin diri kita. Kita ini manusia yang banyak melakukan dosa, tidak luput dan tidak pernah tidak melakukan kesalahan dan dosa. Makanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hai anak cucu Adam, kau itu selalu berbuat salah siang dan malam. Makanya kita selalu minta ampun kepada Allah siang dan malam pula. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah memaafkan dosa dan kesalahan kita. Maka inilah jamaah sekalian karakteristik orang-orang yang bertakwa. Di sanalah kita bisa melihat apakah kita termasuk dari orang yang bertakwa atau masih jauh dari sifat ketakwaan itu. Kalau belum, maka tingkatkan lagi. Kalau belum sempurna, maka tingkatkan lagi. Kalau sudah sempurna, maka hendaknya dia berada di atas jenjang yang lebih tinggi lagi sampai berada di atas ketakwaan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri-diri kita dengan ketakwaan, keimanan kepada Allah, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas hal tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali berada di atas keislaman, Islam yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itulah hakikat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan tambahan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita.
innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.